memulai pidato saya pada 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya Cindy Karneta. Sebagai pembicara pertama tim oposisi pembuka akan menyampaikan 2 tanggapan terhadap argumentasi yang telah diberikan oleh tim pemerintah pembuka. Tanggapan yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa sejak awal mahasiswa dengan ekonomi atas memiliki banyak sekali privilege, sehingga serajin apapun akan sulit bagi mahasiswa yang tidak memiliki privilege untuk dapat mencapai level kesuksesan yang sama, karena mereka tidak memiliki kontrol jenis-jenis soal yang lebih mudah yang ketika di-provide pada kelas internasional. Dewan Juri yang terhormat, kami berkata bahwa faktor utama kesuksesan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa tidak hanya didasarkan oleh privilege ataupun dari aspek di mana mereka dilahirkan. Pada hakikatnya seorang individu tidak dapat memiliki serta menentukan di mana mereka dilahirkan, di ekonomi kelas atas ataupun di ekonomi kelas bawah. Namun mereka dapat menentukan di mana arah masa depannya mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan mazhab positive psychology yang menyatakan bahwa hakikatnya masa depan seorang individu bukan ditentukan oleh latar belakang serta privilege-nya, melainkan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Setiap individu memiliki kemampuan untuk dapat berkembang menjadi lebih baik dengan kemampuannya mereka miliki. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya semua mahasiswa mampu meraih kesuksesan dengan caranya sendiri. Jaringan relasi dan memiliki hak istimewa karena lahir dari kalangan keluarga elit tidak dapat menjamin kesuksesan seorang individu. Faktor utama dari kesuksesan seorang individu dalam kaitannya ialah mahasiswa, ialah motivasi dalam belajar, motivasi untuk menjadi lebih baik. Itu namanya grow mindset. Itu adalah suatu pola pikir ketika mereka dapat melihat semua yang terjadi kepada diri mereka sebagai sebuah kesempatan. Kejelian mahasiswa sangat diperlukan untuk dapat melihat kesempatan dan selalu termotivasi untuk memanfaatkannya, terlepas dari siapa mereka dan di mana mereka dilahirkan. Tanggapan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa terdapat paradigma yang menyatakan bahwa mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ketika mereka menempuh pendidikan di kampus dengan kualifikasi yang lebih baik, ataupun kampus dengan ranking yang lebih bagus. Dan hal tersebut hanya bisa diakses ketika mereka memiliki fasilitas yang setara dan juga equal. Tidak benar Dewan Juri yang terhormat, sebab paradigma tersebut dapat dikatakan telah usang untuk dapat diimplementasikan di era globalisasi industri 4.0, bahwa lulusan sarjana tidak hanya menjadi seorang pekerja, akan tetapi dapat menjadi seorang pengusaha yang lebih baik juga seperti yang telah digagas oleh berbagai universitas di Indonesia. Sebab seorang mahasiswa yang kelak menjadi sarjana memiliki potensi untuk menjadi pengusaha dengan bekal ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang mereka miliki. Dengan mengubah paradigma ini, kami dari tim oposisi meyakini bahwa besar pengaruh positifnya bagi mahasiswa itu sendiri, ataupun bagi negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Mengapa seperti itu? Sebab dengan pengubahan paradigma tersebut akan melahirkan begitu banyak jenis usaha baru yang dapat membantu perekonomian dari masyarakat luas, membuka banyak sekali lapangan pekerjaan, sehingga berujung pada kemiskinan yang semakin terhempaskan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi tidak menyetujui argumentasi bahwa mahasiswa dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ketika mereka menempuh pendidikan di kampus dengan kualifikasi yang lebih baik ataupun kampus dengan ranking yang lebih bagus, dan hanya bisa diakses ketika mereka memiliki fasilitas yang setara dan juga equal. Sebab mereka dalam kaitannya mahasiswa dapat menjadi sosok entrepreneur muda dan sukses di kemudian hari, menunjang Indonesia emas di tahun 2045. Dewan Juri yang terhormat, untuk dapat memenangkan perdebatan pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah argumentasi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana proposal yang disampaikan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh tim pemerintah, yaitu ketika dunia pendidikan tidak dikomersialisasi, maka tidak terdapat monopoli dosen di universitas yang mahal, serta fokus institusi private adalah membangun sekolah di daerah-daerah luar kota besar dibandingkan dengan membangun sekolah yang mahal. Karena semua sekolah dianggap setara sehingga tidak akan terjadi kesenjangan di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana solusi kami yang lebih bekerja untuk memperjuangkan kebaikan yang lebih besar. Dan dengan demikian, permasalahan yang mereka perjuangkan pun secara tidak langsung akan terselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, tidak benar adanya bahwa komersialisasi pendidikan memunculkan monopoli dosen dalam universitas karena iming-iming fasilitas serta gaji yang lebih besar. Sebab sebagai seorang pengajar, para dosen memiliki integritas serta tujuan yang lebih mulia dalam turut merealisasikan suatu amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
sehingga integritas nilai jauh lebih besar dibandingkan sebatas nominal belaka. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita analisis kembali apa yang akan terjadi dalam sisi kami. Dalam sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, sudah tidak asing lagi di telinga kita perihal adanya beasiswa. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang diangkat oleh tim pemerintah, kami dari tim oposisi menawarkan sebuah solusi, yaitu pemberian beasiswa yang gencar kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya dan termotivasi untuk belajar lebih baik ke depannya. Sehingga benar adanya bahwa mereka yang berada pada ekonomi bawah tetap memiliki hak serta akses fasilitas yang setara dan juga equal dengan mereka yang berasal dari kalangan ekonomi atas ataupun elit. Sekian pidato saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Stay safe and healthy.